Selamat pagi Bu Wahyu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Daya. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah sehat Bu. Saya senang bertemu Ibu hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Ibu. Terima kasih Bu. Saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present saya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna Bu. Baik, saya akan mendukung Ibu dalam hal ini. Bagian mana yang spesifik atau yang ingin Ibu fokuskan pada observasi nanti? Saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna, Bu. Baik, Bu. Saya catat ya. Bagaimana menurut Ibu, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal itu? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching, Bu. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Baik, Bu. Apa harapan Ibu dari observasi kita nanti? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, Bu. Khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, cukup sekian dulu pra-observasinya kita kali ini. Silakan Ibu melanjutkan coachingnya terhadap coachnya. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Assalamualaikum Ibu Eni, selamat pagi. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching menggunakan model Tirta. Pertama-tama mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Apa yang ingin Ibu capai dari sesi coaching ini? Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bu Tri. Alhamdulillah baik Bu. Nah, yang ingin saya capai dari sesi coaching ini yaitu saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu dengan lebih efektif Bu. Baik, tujuannya sudah jelas. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu Ibu. Apa saja hambatan atau kendala yang Ibu hadapi dalam mengelola waktu? Hambatan saya dalam mengelola itu saya sering merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang ditentukan, Bu. Oh, begitu ya. Setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Apa rencana aksi konkret yang dapat Ibu lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu Ibu? Nah, dalam hal ini saya berencana untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur dan memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensinya, Bu. Oh, keren itu, bagus sekali. Rencana aksi yang sangat jelas. Sekarang bagaimana Ibu akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini? Apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen? Untuk menjaga komitmen saya akan mencoba untuk membuat reminder dan mengajak rekan kerja untuk mendukung rencana saya. Seperti itu, Bu. Oke. Terakhir, bagaimana Ibu akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini?
Kemudian siapa yang akan membantu Ibu dalam menindaklanjuti rencana ini? Saya akan memantau perkembangan saya secara berkala dan meminta umpan balik dari rekan kerja saya. Nah, saya juga akan mencari sumber daya tambahan jika diperlukan. Oh, bagus sekali itu Ibu Eni. Rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan sangat baik. Di lain kesempatan kita akan berjumpa lagi ya Bu. Saya tidak sabar mengetahui hasil dari rencana Ibu ini. Sukses ya Bu. Amin. Jika sudah terrealisasi, saya akan segera menghubungi Ibu. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Sama-sama Ibu Eni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Tri. Selamat pagi, Bu. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sisi coaching Ibu tadi. Bagaimana Ibu menilai performa diri Ibu dalam kompetensi tadi? Saya merasa bahwa saya telah melakukan kompetensi tersebut dengan baik, Bu. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik, Bu. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya, Bu? Sangat boleh, Bu. Silahkan. Baik, Bu. Jadi, apa yang Ibu katakan itu sesuai dengan catatan saya. Saya melihat bahwa Ibu telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Saya senang sekali mendengarnya, Bu. Terima kasih atas umpan baliknya ya, Bu. Namun demikian, sama-sama Bu ya. Namun demikian, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan saat Kuci menyampaikan kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang ditentukan, Ibu tidak melakukan umpan balik terkait pertanyaan tersebut. Misalnya menanyakan kembali mengapa hal tersebut bisa terjadi, yang sebetulnya atau seharusnya sesuai dengan standar alur Tirta untuk menggali lagi apa penyebab dari masalah yang dihadapi. Bagaimana pandangan Ibu? Saya mengerti, Bu. Saya akan berusaha untuk meningkatkan lagi, Bu. Baik. Dari diskusi kita ini, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif lagi dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif, Bu. Itu adalah langkah yang baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang telah Ibu berikan. Sama-sama, Bu. Semangat terus ya. Makasih, Bu.